Pak Roji, Kasudin Wilayah 2. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak, sudah hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sudah hadir, siap, mantap Pak Roji. Pak Roji, Assalamualaikum dari SDN Menteng atas 21. Oh iya, bagus. Iya. Hai. Pak Idris, sehat? Ya, alhamdulillah bagus. Bagus. Ya. Belum pensiun. Lagi ngurus. Rambutnya dia masih lurus. Iya. Masih lurus ya Pak. Dia kena bel cream. Assalamualaikum Pak Roji. Pak Mus, Waalaikumsalam. sehat Pak Mus? Ya, mohon izin Pak Roji boleh Pak Mus, kita sehat. Ayo, boleh. Pak Roji hari ini. Oke. Siap, Oke, soalnya saya juga ada rapat itu dengan Udah 114 Mbak Mur. siap. Pak Roji nanti akan sambutan sebentar ya berarti Ya, ya. saya sambutan. Ya, Bentar. siap. Terima kasih banyak Pak Roji. Kak, ini Kasudinnya, Bu. kita mute dulu sebentar Bapak Tadi Ibunya. kayaknya udah hadir sih Kasudin. Saya mana? Iya. Saya. Kakak admin bantu saya untuk mute Bicara. untuk mute ya seluruh pesertanya agar kita mulai dulu sambutan dari saya pembukaan dari saya. Oke, sudah hari ini kita sudah berkumpul 115 orang Bapak Ibu dan juga sudah mendapat 13 peserta. Mohon izin saya buka dulu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai acara hari ini. Ya Bapak, sebentar saya akan kopikan lagi link absensinya. Mungkin banyak Bapak Ibu sudah hadir ya. Nanti akan saya kopikan link absensinya di atas. Kopikan Bapak Ibu ya. Ya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya selalu sehat Bapak Ibu ya, sehat dan selalu prima. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat datang juga kepada Bapak Ibu guru panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 2. Baik. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Roji selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang kami hormati Bapak Sabtoryadi selaku Kepala Subbagian, yang kami hormati Bapak Bambang Setioko selaku Kepala Seksi Prasardik, yang kami hormati Bapak Syamsu Arifin selaku Kepala Seksi PTK, yang kami hormati Ibu Wiji Kusniti selaku Kustini selaku Kepala Seksi Dikmen, yang kami hormati Bapak Teguh Santoso selaku Kepala Seksi Dikdas dan PKLK, yang kami hormati Ibu Ernita selaku Kepala Seksi PAUD. Kami hormati seluruh panitia PPDB yang tidak bisa saya sebut satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Kak Ramadan Kak Irna selaku pimpinan Generasi Cerdas Indonesia, yang mana ini adalah wadah untuk pertemuan kita hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya dan juga atas partisipasinya hari ini Kak Robi selaku trainer Generasi Cerdas Indonesia. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kepada segenap panitia yang terhubung langsung dengan acara hari ini, baik dari pihak jajaran guru maupun dari pihak Generasi Cerdas Indonesia. Demikian Bapak Ibu. Kemudian acara selanjutnya itu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Roji selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan Pak Roji. Pak Roji, mohon izin belum di-unmute. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sabtoryadi selaku Kasubag TU Sudin Pendidikan 2 Jakarta Selatan. Yang saya hormati juga Pak Teguh selaku Kepala Seksi Dikdas dan PKLK. Yang saya hormati juga para Kasatlantas Pendidikan Kecamatan di 6 kecamatan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para pengawas SD dan PKLK. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para kepala sekolah atau Bapak Ibu para wakil kepala sekolah
Bapak Ibu selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati juga narasumber kita dari Generasi Cerdas Indonesia, yang saya hormati juga tim sponsor dari GCI, Mbak Irna dan timnya. Yang saya hormati juga Mbak Mutiara selaku MC kita hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian kegiatan acara workshop ataupun seminar melalui Zoom meeting yang hari ini kita laksanakan untuk jenjang SD negeri di lingkungan Sudin Pendidikan 2 Jakarta Selatan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa hari ini hari Rabu, besok hari Kamis tanggal 11, kita sudah mulai pelayanan PPDB untuk pelaksanaan prapendaftaran tanggal 11 sampai tanggal 3 Juli. Itu merupakan prapendaftaran untuk peserta didik yang dari luar DKI, yang lulusan SD atau SMP tahun lalu mau masuk ke DKI, atau lulusan dari paket mau ikut ke formal, itu juga kita layani. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya berpesan tolong kiranya Juknis PPDB betul-betul di-print, dipegang oleh kepala sekolah maupun ketua panitia, dipelajari betul Juknis ini, dipahami, dikuasai. Dan yang ketiga, beri pelayanan yang terbaik untuk warga Jakarta dalam hal pelayanan PPDB ini. Artinya semua masyarakat yang hadir di secara online maupun yang datang ke sekolah, semua kita layanin. Tidak boleh lagi kita melempar permasalahan yang ada di sekolah, tidak boleh lagi kita melempar pelayanan yang ada di sekolah ke tingkat posko yang di Sudin maupun ke dinas, semua harus selesaikan di sekolah. Yang selanjutnya, yang keempat, saya berpesan Bapak Ibu sekalian, pelayanan PPDB kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun lalu. Sekarang dilayani semua dengan cara virtual online, semua berbasis aplikasi. Tolong Bapak Ibu pahami itu sedikit-sedikit demi sedikit dengan operator belajar tentang bagaimana menguasai aplikasi ini. Artinya apa? Ketika nanti ada yang bertanya, ada yang minta penjelasan, Bapak Ibu bisa beri penjelasan, Bapak Ibu bisa beri pengertian. Ini yang saya sampaikan. Yang terakhir saya sampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk peningkatan pemahaman kompetensi kita tentang mekanisme komunikasi, public speaking, Bapak Ibu sekalian. Jadi besok kita akan melayani masyarakat Jakarta yang mau mendaftar ke sekolah kita. Tolong pelayanan dengan baik, dengan senyum, dengan sopan, perkataan juga yang baik, yang bagus. Inilah yang dibilang dengan komunikasi publik atau public speaking. Hari ini kita adakan pelatihan bagaimana sih kita menciptakan suasana yang enak, didengar, enak, dilihat orang, sehingga nanti timbulnya kesannya dinas pendidikan enak, orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik, orangnya smile, orangnya senyum, orangnya bicaranya enak gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya saya pesan Bapak Ibu sekalian, bentuk tim kerja yang bagus di sekolah. Kita kerja teamwork. Jadi ada kepala sekolah, ada wakil, ada ketua panitia PPDB, ada operator, ada verifikator, itu semua menjadi bagian satu kesatuan. Tolong, ini kompak. Jangan di satu sisi nanti saling lempar, akhir kesannya nggak baik. Sebagai ketua panitia PPDB, tentu Bapak Ibu sebagai corongnya di sekolah, tentu corongnya di sekolah merupakan corongnya juga dinas pendidikan. Tolong beri pelayanan yang terbaik buat warga kita, warga Jakarta. Ini yang saya harapkan, makanya sampai kita adakan hari ini Zoom meeting untuk pelatihan workshop buat Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu dapatkan materi-materi penjelasan hari ini, tolong betul-betul dipahami. Nanti manakala ada hal-hal yang kurang jelas, ada yang kurang dimengerti, silakan ditanya kepada para narasumber yang hadir dalam workshop ini. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Yang sangat terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada GCI, Generasi Cerdas Indonesia, yang telah memfasilitasi, menyediakan narasumber, menyediakan fasilitas Zoom meeting untuk kegiatan kita workshop hari ini. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak atas sambutan hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Guna kelancaran acara hari ini ya, mari kita berdoa dalam hening Bapak Ibu. Kita mulai.
Baik, selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, saya Mutiara Tinda dari Generasi Cerdas Indonesia dan juga saya hari ini bersama rekan saya sebagai admin yang bernama Jaya Winata. Hari ini kami akan mencoba membantu Bapak Ibu dari awal sampai akhir sesi Bapak Ibu ya. Kami dari Generasi Cerdas Indonesia yang mana kami adalah perusahaan di bidang pendidikan, yang mana kami mempunyai visi mengembangkan pendidikan melalui karakter dan juga teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita beralih Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini. Pemateri kita hari ini bernama Kak Muhammad Robi Asari. Beliau adalah professional trainer soft skill dan leadership management. Beliau juga berpengalaman di bidangnya selama beberapa tahun terakhir ini Bapak Ibu, seperti di tahun 2014 sampai 2017 beliau adalah Head of Program Development and Evaluation Center of Indonesia Technology and Competency. Kemudian di tahun 2016 sampai hari ini beliau adalah Professional Trainer Generasi Cerdas Indonesia. Kemudian di tahun 2017 sampai hari ini beliau adalah Professional Trainer TUV Rainland Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya sudah memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan pemateri kita hari ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kita akan melangsungkan pertemuan hingga pukul 2.30. Nanti juga selama materi, saya mohon izin Bapak Ibu untuk di-mute ya. Jadi nanti suara mikrofon Bapak Ibu mohon izin untuk di-mute oleh admin kita. Namun, jika memang Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan disampaikan Bapak Ibu melalui chat box atau nanti jika sudah waktunya sesi tanya jawab di 15 menit terakhir, boleh dibuka mikrofonnya dan juga boleh disampaikan langsung kepada pemateri kita. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita menuju acara inti kita yaitu penyampaian materi pelayanan prima PPDB dan dengan tagline melayani PPDB dari hati untuk mengembangkan negeri. Kepada Kak Robi, kami persilakan. Terima kasih Kak Tinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, jauh dari coronavirus disease 19 atau COVID-19, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Muhammad Robi Ashari. Saya diberi amanah oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kantor Administrasi Jakarta Selatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Tidaklah sanggup saya menggarami laut, tidaklah sanggup saya mendaki gunung hingga puncak matahari. Itulah artinya tidaklah pantas seorang si Robi yang kecil mungil ini mengajari orang-orang yang sudah bermalang melintang di dunia persilatan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Suku Dinas Wilayah 2, Kantor Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Haji Muhammad Roji, Kasubag Bapak Sabto Riyadi, Kasih Prasardik Bapak Bambang Setioko, Kasih PTK Bapak Syamsul Arifin, Kasih Dikmen Ibu Wiji Kustini, Kasih Dikdas dan PKLK Bapak Teguh Santosa, Kasih PAUD Ibu Ernita Napitu, Bapak Ibu Pengawas Sekolah Dasar Negeri se-Jakarta khususnya Wilayah 2, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah, Ketua PPDB Provinsi DKI Jakarta khususnya Wilayah 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya memulai kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kegiatan ini menggunakan metode andragogi, bukan andagrogi ya Bu ya. Ya, jadi kita menggunakan andragogi. Andragogi berbeda dengan Bapak Ibu sehari-hari barangkali ya. Bapak Ibu menggunakan pedagogi, yaitu mengajar anak-anak. Kalau kita menggunakan metode andragogi. Oleh karena itu Bapak Ibu, keterlibatan dan keaktifan Bapak Ibu pada saatnya nanti akan saya mohonkan bantuannya. Ya. Nah, oleh karena itu saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oh, bisa share screen saya? Pengajar, saya nggak bisa share screen. Sudah bisa? Sebentar ya Bu. Sebentar. Ya, sudah bisa ya. Bang, ini apa? Oke, siap. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan sebagian? Baik, saya buka di sini. Sudah kelihatan aja. Baik Bapak Ibu,
Mohon di-mute bisa? Mohon maaf, Pak Jaya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita temanya adalah sharing knowledge, yaitu berbagi pengetahuan. Sebagaimana di awal saya bicara tadi, tidaklah mungkin saya mengajari Bapak Ibu karena secara usia dan secara pengalaman garamnya sudah banyak Bapak Ibu. Itulah kenapa saya menggunakan istilah tidak mungkin saya menggarami air laut. Namun demikian Bapak Ibu yang saya hormati, setiap hati bagaikan botol yang sudah berisi penuh. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu berkenan untuk sedikit saja mengurangi isi dalam botolnya, agar informasi yang akan saya sampaikan nanti, sharing yang akan kami paparkan nanti bisa bermanfaat buat Ibu, mudah-mudahan bisa buat oleh-oleh dan diberikan kepada teman-teman di lingkungan kerja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara tentang pelayanan prima, PPDB, penerimaan peserta didik baru. Dengan tema melayani PPDB dari hati untuk membangun negeri. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin PPDB bisa dijalankan dengan hati yang hanya segumpal daging yang kecil, lalu diharapkan mengubah negeri yang begitu besar, yang dari Sabang sampai Merauke? Mana mungkin hati yang kecil itu bisa mengubah negeri yang begitu besar? Nah, pertanyaannya hanya bisa dijawab oleh hati Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu, hati yang begitu kecil akan sangat mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukan tidak mungkin akan mengubah paradigma buruk menjadi paradigma baik. Bukankah hati hanya bisa disentuh oleh hati dengan cara hati-hati? Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutkan mengalami servis. Ya. Sebelumnya saya mau tanya nih Bapak Ibu, mohon izin sebelumnya saya mau tanya dulu. Saya mau mohon bantuan kepada Ibu Nendah Puspawati. Mohon di unmute Bu. Ya. Bu Nendah Puspawati mohon izin di unmute dulu. Ya, itu di apa tombol speakernya di ya. Bu Nendah apa kabar? Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah. Masya Allah, Bu Nendah. Ya. Bu Nendah, saya mohon bantuan dong. Boleh, Pak. Kalau menurut Bu Nendah, begitu mendengar kata-kata pelayanan prima, apa yang terbesit di Ibunda Nendah? Silakan Bunda. Menurut saya, yang terbesit di hati saya untuk pelayanan prima kepada masyarakat itu dengan kita harus dengan betul-betul dengan hati, dengan baik, dengan sopan santun, dengan melayani semampu kita. Baik. Itu mungkin saya itu saja Pak ya. Baik Bunda, ada lagi Bun? Luar biasa nih Bun. Aku masih nunggu jawabannya nih Bun, luar biasa Bun. Jadi ya, melayani sepenuh hati, setulus hati. Ya, harus dengan ikhlas, dengan setulus hati. Karena dengan kita melayani dengan ikhlas, dengan setulus hati, kita tidak akan ada beban dan selalu kita senang. Dengan senang pekerjaan kita kerjakan dengan senang hati. Mungkin baik, itu, luar biasa Bunda. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Saya mau izin, makasih Bunda Nendah, sehat selalu, jawabannya luar biasa. Ya. Saya mau mohon bantuan SDN Karet 04. Siapa nih Pak Asmanipun Pak, nyungun pangapunten ke Pak. Pak Mustafa. Dengan Pak, ya Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mustafa. Ya pelayanan prima itu ya kita mulai dengan senyum, sapa, alam yang membuat tamu kita itu sudah senang gitu kan. Wah, luar biasa nih. Lah, gitu, ya kan? Iya Pak, luar biasa Pak. Ya. Ini kayaknya penakluk hati orang nih kayaknya nih, mudah takluk sama. Baik Pak. Ayo nyuwun pangapunten asmanipun Pak. Suaranya kurang Mustafa. Mbak Mustafa. Nggih, Pak Mustafa suwun sangat. Bu Nenda terima kasih, Pak Mustafa terima kasih. Satu lagi, saya mau dengar dari Bapak SDN Menteng Atas kalau nggak salah nih ya. Saya soalnya depannya namanya sekolahnya nih, SDN Menteng A. Bapak yang menggunakan baju coklat berpeci hitam, mohon izin. Tuh. Iya, silakan Pak. Monggo Pak. Kalau menurut Bapak, pelayanan prima itu apa sih Pak? Begitu Bapak terdengar pelayanan prima,
apa yang terbesit di benak Bapak? Nyuwun ngapunten Pak, monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Iya, saya dari SDN Menteng Atas 01 Pak. Baik. Pak Idris Padilah. Pak Idris Padilah, monggo Pak Idris. Kalau menurut saya, pada saat nanti PPDB, kita berikanlah pelayanan yang terbaik untuk orang tua murid yang akan mendaftarkan di sekolah kita. Ya, diantaranya tadi seperti yang disebutkan oleh teman-teman, kita beramah, murah senyum, dengan hati yang bersih, melayani anak-anak kita yang akan masuk, yang akan mendaftar di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak Idris. Sehat selalu Pak Idris, Pak Alhamdulillah, Mustafa. Pak. Iya, terima kasih Bu Nenda. Semoga sehat walafiat. Selamat menjalankan tanggung jawab di kemudian harinya nanti, luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Idris. Saya lanjutkan. Iya. Oke. Baik, pelayanan prima PPDB melayani dari hati untuk membangun negeri. Luar biasa. Ini Bu, Pak, saya kasih gambarnya yang fresh ya, karena kita berada di posisi jam 5 watt. Ya, khawatir nanti mata kita bergeser 5 watt karena ini jam-jam take nap ya, jam tidur siang ya. Tapi bapak-bapak jiwanya muda dan semangatnya luar biasa, ibu-ibu juga luar biasa. Jadi saya kasih yang seger-seger. Mengalami servis. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ternyata dimensi servis itu ada 4 komponen utamanya. Yang pertama ada produk, yang kedua ada strategi, dan yang ketiga ada sistem, lalu people. Ya, bocor ya. Ya, produk, strategi, sistem, dan people atau masyarakatnya. Produk yang dimaksud adalah produk yang dihasilkan dari sebuah servis atau pelayanan. Ya, strategi pun demikian. Bagaimana cara Bapak Ibu memasarkan kebaikan-kebaikan, ya, memasarkan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan terkait dengan pendidikan. Pun demikian sistem. Sistem adalah suatu susunan-susunan sistem, susunan-susunan skema yang didesain untuk mempermudah kinerja Bapak Ibu sekalian mendapatkan hasil terbaik. Produk, strategi, dan sistem mereka bisa dimodifikasi dengan cara ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Bapak Ibu bisa mengambil produk sekolah swasta. Bapak Ibu bisa mengambil produk sekolah-sekolah unggulan-unggulan di luar negeri atau bertaraf internasional. Bapak Ibu bisa mengambil produk-produk, disamakan produknya dengan produk-produk yang mungkin baru akan keluar 2, 3, atau 10 tahun ke depan. Produk. Bapak Ibu bisa ambil, tiru, dan modifikasi. Yang kedua, strategi. Bapak Ibu bisa melakukan pemasarankah, penyebarankah, atau sosialisasi dengan strategi bermacam-macam cara inovatif Bapak Ibu sekalian. Bisa ambil, tiru, dan modifikasi. Gaya pendidikan, mencuri atau mengambil mengadopsi gaya perbankan misalkan. Gaya pendidikan, mengadopsi gaya Internet of Thinking misalkan. Sistem pun demikian. Sistem prosedural, Bapak Ibu bisa ambil, tiru, dan modifikasi. Ya kan? Ambil cara-cara perbankan, cara-cara jasa, bidang logistik, ya kan, pemerintahan atau yang lain segala manapun, Bapak Ibu bisa ambil, tiru, dan modifikasi. Namun dari 4 dimensi ini, satu-satunya yang Bapak Ibu tidak bisa ambil, tidak bisa tiru, dan tidak bisa modifikasi adalah people atau masyarakat, atau orangnya, atau manusianya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena setiap individu memiliki keunikan masing-masing, kecerdasan masing-masing, kebolehan masing-masing, keterampilan masing-masing. Bukankah kita sering mendengar, mana mungkin seekor ikan diminta memanjat pohon, pun sebaliknya, mana mungkin seekor kera hidup di dalam air. Artinya, dari 4 dimensi ini, hanya satu yang tidak bisa diambil, tiru, dan modifikasi. Namun manusia bisa dimotivasi dan diberikan inspirasi. Itulah yang mampu membuat mereka berubah
dari hal yang ibu rasa tidak nyaman untuk dilihat menjadi menakjubkan untuk dipandang dan dinikmati. Kehidupannya, tata kramanya, sopan santunnya begitu indah. Sehingga akhirnya dia menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, SDN akan mendapatkan murid-murid baru, di mana anak-anak itu mungkin kelas 1. Seorang ibu yang sangat berat melepaskan anaknya jauh dari pengawasannya. Atau mungkin pindahan, yang sebelumnya dari sekolah lain ke sekolah yang sekarang. Ya kan? Kita tidak tahu bagaimana perilakunya di sekolah sebelumnya, apakah akan membawa pengaruh negatif atau positif, itu menjadi tantangan besar buat Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 4 dimensi ini, ketiga lainnya silakan tiru dan modifikasi dari berbagai macam sumber yang Bapak Ibu ketahui. Namun people, masyarakatnya, manusianya, berikanlah motivasi terbaik dan inspirasi terbaik yang Bapak Ibu miliki, agar ia sesuai dengan harapan dan sejalan dengan garis-garis kebaikan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Jawaban Bapak Ibu tepat sekali dan sudah benar sekali. Apapun yang dilakukan oleh instansi beserta komponen usahanya untuk memenuhi dan atau melampaui kebutuhan dan harapan konsumen atau mitranya. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Jadi kalau pelayanan biasa-biasa saja, sama seperti SD sebelah, sama seperti SDIT yang lainnya, itu belum masuk kategori pelayanan prima. Tapi jika Bapak Ibu memenuhi harapan, ya, harapan orang tua peserta didik, bahkan peserta didik, atau mungkin badan regulasi seperti pemerintah, dalam hal ini mungkin Sudin dan sebagainya, Bapak Ibu memenuhi bahkan melampaui harapan mereka, Bapak Ibu telah masuk dalam kategori pelayanan prima. Yang Bapak Ibu sebutkan dengan hati, ketulusan, keikhlasan, itu baru 50%. 50% nanti kita kupas di waktu slide-slide yang berikutnya. Pelanggan, siapakah pelanggan Anda? Dalam dunia perbankan, seluruh manusia adalah pelanggannya. Dalam dunia ekonomi, seluruh manusia adalah pelanggannya. Pun demikian, dalam dunia pendidikan, ternyata seluruh manusia di muka bumi ini adalah pelanggannya. Lebih spesifik kita kerucutkan, pelanggan Bapak Ibu adalah calon-calon peserta didik baru, peserta didik yang sudah ada, orang tua atau wali, ya kan? Terus badan regulasi atau pemerintah, dan juga masyarakat sekitarnya. Terutama lembaga-lembaga yang terhimpun dalam organisasi swadaya masyarakat. Itu tidak terlepas daripada pelanggan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya kembali berbagi kepada Bapak Ibu, mengapa kita perlu pelayanan prima. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ya. Mengapa kita perlu pelayanan prima? Saya mohon kepada Ibunda dari SDN Ragunan 14. Bunda, mohon izin namanya Bunda, kira-kira mengapa kita perlu pelayanan prima, Bun? Silakan, Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Robi yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa kita perlu, perkenalkan saya Ibu Budi Astuti dari Ragunan 14. Mengapa kita perlu pelayanan prima? Karena pelanggan kita tadi adalah masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon peserta didik baru ke sekolah kita harus melayani dengan prima. Prima itu menurut saya adalah yang diutamakan, yang kita servis dengan semaksimal mungkin, semampu kita yang bisa. Yang tadi sudah diutarakan dengan Bapak Ibu yang tadi, dari Bu Nenda, dari Karet 04, Pak Mustafa, dan lain sebagainya. Kita harus melayani dengan senyum, sapa, salam, dan kemudian kita memberikan layanan yang terbaik agar pelanggan kita tidak lari kemana-mana, biar dia pilih sekolah kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat sekali, Bu. Wah, ini dunia pendidikan yang disampaikan dengan cara dunia perbankan ini. Luar biasa ini ya. Saya mohon izin, Ibu Puji Marhaini.
Ibu Puji Marhaini, mohon izin, monggo Bu. Kira-kira kalau menurut Bu Puji, kenapa sih kita perlu pelayanan prima, Bu Puji? Monggo Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi, pelayanan prima dimaksud adalah mengapa kita harus melaksanakan pelayanan prima? Karena yang kita layani ini adalah people. People itu yang telah dijelaskan tadi, yaitu memiliki keunikan-keunikan pribadi masing-masing. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita layani kepada masyarakat tersebut harus sesuai dengan karakter yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji, luar biasa Bu Puji. Bu Puji, terima kasih. Satu lagi boleh Pak, saya mau ke SDN Menteng Atas 2. Bapak Asmane pun Pak, SDN Menteng Atas 2, Bapak berbaju putih, berkacamata. Monggo Pak. SDN Menteng Atas 2, monggo Pak, boleh di-unmute dulu, boleh di speakernya boleh diklik dulu. Kalau menggunakan handphone, geser paling kiri, tap untuk speak. Oke. Bisa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia dari SDN Menteng Atas 02 pagi. Baik. Mengapa kita perlu mengadakan pelayanan prima? Karena agar orang tua dapat nyaman dan merasa benar-benar yakin apa yang dituju tidak salah pilih. Dalam arti dia menuju ke sekolah, kalau dengan pelayanan yang prima dia merasa. Halo Bu. Ibu, monggo dilanjutkan. Sekolah kan bisa. Halo? Ya Ibu, ya, suaranya ya Pak? Iya Ibu, agak keputus ya, kayaknya bergeser nih ininya nih. Silakan Ibu dilanjutkan, mohon izin. Oh bergeser ya? Iya. Supaya dipilih ya Bu. Mengapa kita perlu mengadakan pelayanan prima? Agar orang tua dapat nyaman dan merasa benar-benar yakin apa yang dituju tidak salah pilih. Artinya dia kalau sudah datang ke sekolah itu dia yakin dengan orang-orang yang melayani atau guru-guru yang melayani dengan maksimal, dengan ramah, dengan santun, dia yakin bahwa anak tidak salah pilih untuk bersekolah di satu tempat yang dia tuju. Mungkin itu jawaban dari. Oh, luar biasa Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Jawabannya luar biasa, dahsyat sekali ya. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, mengapa perlu pelayanan prima? Yang Bapak Ibu tadi sebutkan, semuanya benar. Benar Bapak Ibu. Agar kita dipercaya, agar orang tua merasa tenang, meletakkan mengamanahkan putra-putrinya, ya kan? Agar juga banyak hal pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan oleh orang tua untuk memilih sekolah kita terjawab dengan pelayanan prima tadi. Saya izin lanjutkan Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya Bapak Ibu, ini dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang bisa diberikan oleh robot dan teknologi? Bukankah saat ini kita memasuki dunia industri 4.0 di mana semua sudah digitalisasi? Ya kan? Bahkan saat ini penerimaan siswa saja hampir ya kan sudah meyakinkan menggunakan daring dalam jaringan. Gitu kan. Mungkin ada beberapa sekolah nanti tetap masih dikunjungi oleh beberapa pendaftar, namun notabene-nya kebanyakan akan menggunakan instruksi pemerintah ya kan untuk menggunakan dalam jaringan atau daring atau online. Lalu apa yang bisa diberikan oleh robot atau teknologi? Robotnya mikir tuh Bu, kira-kira apa yang saya bisa berikan ya? Ini Bapak Ibu sekalian. Yang bisa robot berikan ya, kecepatan. Ya, salah satu robot yang paling akrab dengan kita adalah kalkulator Bapak Ibu. Ya, kalkulator itu cepat sekali Bapak Ibu. Cepat sekali. Ya kan? Kalkulator itu cepat sekali, akurasinya tepat, ya kan? Bayangkan kalau Bapak Ibu nulis 135 ya dikali 761.500. Nah, kita akan sulit kelamaan waktu menghitungnya, tapi kalkulator di same time langsung terjawab. Konsistensinya baik sekali Bapak Ibu. Sekarang perusahaan sekarang melakukan apa Bapak Ibu? Dia melakukan otomasi industri. Bosnya di Bali bisa melihat industri-industrinya di lapangan. Nah, luar biasa. Kerapihan.
Kualitas pembuat sepatu buatan mesin jauh sangat luar biasa bagus dibandingkan buatan jahitan manual. Nah, walaupun ternyata jam tangan buatan handicraft itu jauh lebih mahal dibandingkan buatan mesin. Kualitasnya, ya, kadang kualitas tangan bisa dikalahkan oleh kualitas mesin. Ya, daya tahannya sudah ketahuan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau handphonenya sudah 20% atau 10% atau mungkin 5%, buru-buru cari chargeran. Ya. Sementara manusia berbeda Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya yang membuat robot bingung adalah, apa yang tidak bisa diberikan oleh robot? Ya. Apa yang tidak bisa diberikan oleh robot? Dari banyak pertanyaan, ya, dari mungkin banyak juga jawaban yang Bapak Ibu lakukan, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Iya, mungkin semua jawaban yang Bapak Ibu pikirkan adalah benar. Tapi salah satu yang dipastikan, tidak ada robot yang mampu memiliki perasaan. Karena robot didesain dengan algoritma. Ya, perasaan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton film judulnya Chappie, di mana seorang anak berkebangsaan India menciptakan robot luar biasa mengagumkan dengan perasaan. Robot itu bisa sedih, ya kan, bisa iba. Nah, tapi dia nggak bisa nangis, nggak bisa mengeluarkan air mata. Pun demikian Bapak Ibu mungkin tahu film anak-anak Astro Boy, di mana film itu mengajarkan kita ada inti biru, ada inti merah. Ada inti biru, ada inti merah. Inti biru di situ nurani manusia yang baik-baik, inti merah nurani manusia yang jahat-jahat. Robotnya jadi baik seperti Astro, punya perasaan, punya rasa iba, punya jujur. Atau Bapak Ibu nonton film Baymax, ya kan, robot yang terbuat dari karet, ya kan, diisi oleh udara, lalu dia bisa mendeteksi manusia yang sedang sedih, manusia yang sedang terluka hatinya, manusia yang butuh pelukan. Nah, tapi lagi-lagi semua itu by design of human, terbatas. Mereka nggak bisa curhat. Mereka nggak bisa mengeluarkan unek-uneknya. Robot tidak memiliki perasaan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh robot, tapi dimiliki oleh seluruh manusia dalam keadaan normal. Ini Bapak Ibu jalur PPDB, ya. Jalur PPDB ini saya ambil dari Google, ya. Ada inklusi, ada afirmasi, ada prestasi, ada perpindahan tugas, ada zonasi, ada non-zonasi, ada luar DKI, ya. Bapak Ibu, dengan begitu banyaknya jalur PPDB, ya kan, bisa kita simpulkan bahwa begitu banyak orang yang memiliki latar belakang baik pendidikan, lingkungan, keluarga, atau hal-hal di luar kendali kita. Yang akan Bapak Ibu terima adalah putra-putri terbaik bangsa ini. Yang kelak kita nggak tahu Bapak Ibu. Bisa jadi salah satu orang dari SD Bapak Ibu adalah calon pemimpin bangsa ini. Presiden Republik Indonesia. Atau mungkin Menteri Keuangannya dari SD Bapak Ibu. Menteri Perindustrian dari SD Bapak Ibu. Atau pejabat-pejabat negara yang dididik pertama kali, disentuh sentuhan terbaik pendidikan oleh ibu. Selain ibunya di rumah dan ayahnya di rumah. Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang akan mencetak generasi-generasi terbaik bangsa ini. Oleh karena itu, saya gambarkan di sini adalah mentari di belakang mereka yang siap menyinari mereka. Nah, mereka mengangkat kedua tangannya siap menerima ilmu-ilmu baru, ya kan? Nah, dan kita adalah moment of truth. Apa yang dimaksud dengan moment of truth? Bapak Ibu, mohon izin saya mengambil prakata dari Profesor Dr. Edmundus Wiharyono. Dia mengatakan, perbedaan mereka yang berpendidikan dengan mereka yang terdidik adalah terletak dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan hati dan perasaannya. Mohon izin saya ulangi lagi, Profesor Dr. Edmundus Wiharyono mengatakan, perbedaan mereka yang berpendidikan dengan mereka yang terdidik terletak dari bagaimana mereka memperlakukan orang lain dengan hati dan perasaannya. Mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah bersinggungan dengan orang yang S2, S3, atau bahkan profesor. Tapi tutur katanya begitu tajam, menyayat hati, mengabaikan norma-norma kemanusiaan. Ada mungkin Bapak Ibu melihat orang yang pendidikannya biasa-biasa saja, tapi tutur katanya teratur,
sopannya, santunnya, lemah lembutnya, ya itulah manusia yang terdidik. Bisa jadi dia tidak berpendidikan tinggi Bapak Ibu, tapi dia terdidik secara moral. Bisa jadi dia berpendidikan tinggi Bapak Ibu dengan gelar begitu panjang, tapi dia tidak terdidik secara etika. Nah, begitu pula lah Bapak Ibu memperlakukan calon-calon customer atau calon-calon pelanggan atau calon-calon konsumen Bapak Ibu sekalian. Membedakan apakah sekolah ini akan mencetak manusia-manusia berpendidikan atau plus terdidik. Terlihat dari bagaimana Bapak Ibu memperlakukan mereka-mereka yang siap bergabung dengan rumah besar SDN Bapak Ibu sekalian. Moment of truth adalah saat di mana customer atau pelanggan Bapak Ibu sekalian, ya, baik itu peserta didik, calon peserta didik, orang tua peserta didik, wali peserta didik, atau badan regulasi pemerintah, Sudin atau yang lainnya. Mereka bertemu dengan aspek-aspek sebuah instansi dan mendapatkan kesan atas instansi tersebut. Maaf ya Bu, mereka melihat sekolah Bapak Ibu. Bagaimana sekolah Bapak Ibu, bersih atau tidak, rapi atau tidak, mohon izin, ya, nyaman atau tidak, sehat atau tidak, terawat atau tidak. Mereka melihat Bapak Ibu. Mereka melihat ada pohon yang tidak disiram, ada tempat sampah yang terbengkalai, ada coretan-coretan dinding yang tidak diperhatikan. Mereka akan meletakkan manusia terbaik yang pernah mereka lahirkan untuk dididik dan terdidik oleh ibu, bapak sekalian. Oleh karena itu, mereka melihat. Dan dengan melihat, mereka akan mendengar Bapak Ibu. SD ini bagus, SD ini bagus, SD ini bagus, SD ini luar biasa, SD ini berkelas, SD ini sangat brilian. Dan mereka mencium aroma yang menjadi ciri khas sekolah Bapak Ibu sekalian. Aroma apa yang mereka cium saat masuk ke dalam sekolah Bapak Ibu? Ya kan? Mohon maaf, bagaimana lapangannya, bagaimana kelasnya, bagaimana toiletnya, bagaimana ruang gurunya, bagaimana tempat ibadahnya. Mereka lihat, mereka dengar, mereka cium. Bukan tidak mungkin juga mereka sentuh Bapak Ibu. Mereka sentuh dindingnya, mereka sentuh catnya, mereka sentuh mejanya. Mereka lihat ada sampah-sampahkah, mereka sentuh. Ya kan, papan tulisnya. Nah, lalu mereka rasakan. Lalu mereka berkesan atau mereka hanya mendapatkan pengalaman. Dan ini yang menentukan keputusan. Apakah mereka teriyakini untuk mengamanahkan buah hati tercintanya, untuk terdidik dan dididik oleh Bapak Ibu sekalian, atau sebaliknya, mereka khawatir dan akhirnya bertanya-tanya, bertubi-tubi pada Bapak Ibu sekalian untuk meyakinkan kekhawatiran mereka. Moment of truth mempengaruhi keputusan customer Anda. Moment of truth mempengaruhi ya keputusan yang akan diambil oleh pelanggan-pelanggan atau konsumen-konsumen Anda. Sebagai peserta didik barukah? Atau sebagai mitra kerja bersama Anda. Karena peserta didik, itu notabene-nya karena PPDB. Bisa jadi mitra-mitra yang ingin mengajak kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Misalkan ada instansi produksi kah, instansi industri kah, itu juga orang-orang yang layak kita layani. Ya kan? Barangkali ada sebuah lembaga, foundation yang ingin memberikan beasiswa kepada SD di tempat Bapak Ibu sekalian. Dia melihat apakah layak mendapatkan beasiswa dari kami atau tidak. Itu hasil dari moment of truth. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Pengalaman dari moment of truth, jika Anda berperilaku baik pada customer Anda. Oke, bertemu, mendapatkan apa yang dibutuhkan, customer Anda mendapatkan apa yang dia butuhkan, ya kan, sesuai dengan ekspektasi mereka, seperti yang lainnya, itu saja baru oke. Itu belum good. Tapi jika customer Anda mendapatkan rasa nyaman, rasa keberterimaan, merasa berbeda daripada sekolah-sekolah lainnya, itu baru good Bapak Ibu. Itu baru good. Nah, tujuan kita adalah pelayanan prima sampai pada titik fabulous. Apa itu Bapak Ibu? Mereka terkejut, bangga, takjub, awesome dengan sekolah Bapak Ibu. Karena apa? Memiliki keunikan. Memiliki kreativitas di luar ekspektasi, delighted,
nyamanan, very lucky, ego booster. Ketika mereka mendapatkan ini, mereka menstempel sekolah Bapak Ibu fabulous. Jauh dari kata good, jauh dari kata oke, bahkan melampaui batasan-batasan normal yang dia harapkan. Untuk kebaikan, kita memiliki 3 level. Lalu bagaimana kalau buruk atau bad? Bad hanya ada 1 level Bapak Ibu. Orang yang tidak nyaman diperlakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dia bisa melakukan bahkan tindak kriminal. Kecurangan, kekejaman, frustasi, perilaku menakutkan, atau mengabaikan nilai-nilai sekolah Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu sampai worse atau worst. Ya kan? Bad saja sudah cukup mampu membuat orang untuk mengambil jarak dengan sekolah Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya kenapa kebaikan diukur oleh subjektivitas orang lain, sementara keburukan disamaratakan oleh orang lain. Inilah Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu lakukan adalah representator, mewakili dari sekolah Bapak Ibu. Baik tanggapan mereka, maka mereka akan menstempelkan baik sekolah Bapak Ibu. Buruk perilaku Bapak Ibu kepada mereka, maka mereka akan mengambil kesimpulan bahwa perilaku Bapak Ibu buruk. Alur penerimaan peserta didik baru. Pastikan mudah ditemukan Bapak Ibu. Saya sudah membuka Instagram. Saya sudah membuka Instagram PPDB wilayah 2. Ya, DKI Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, saya melihat luar biasa informatif Bapak Ibu. Saya baca alurnya jelas. Verifikasi sekarang semua sudah online. Diinformasikan seperti itu. Terus, nah, yang dibutuhkan dari Bapak Ibu adalah berpikir kreatif. Bagaimana sosialisasi itu, informasi itu, pesan itu sampai kepada mereka. Apakah Bapak Ibu perlu membuat spanduk? Apakah Bapak Ibu perlu membuat rekaman-rekaman kecil? Apakah Bapak Ibu perlu membuat informasi-informasi yang sifatnya teknologi atau yang lainnya? Silahkan berpikir kreatif Bapak Ibu. Dan yang paling penting, inovatif. Tadi Bu, produk Ibu sama dengan yang lainnya. Strategi Ibu bisa berbeda dari yang lainnya, hasil tiru dan modifikasi. Dan sistem Ibu mungkin sama dengan yang lainnya, tapi tiru, ambil, tiru, dan modifikasi. Inilah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengalami servis, lalu memberikan moment of truth, ya, saat-saat yang diambil keputusan oleh customer Bapak Ibu sekalian, harus diinovasikan. Lihat Bu, anak sekarang nggak ada yang nggak punya Instagram misalkan. Bahkan anak-anak SD nanti yang bergabung sama Ibu, dimungkinkan 90% diantaranya semua sudah pernah memegang handphone. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau ambil survei, Neville Clark itu mengambil survei, 75% anak elementary school sudah mampu mengoperasikan handphone dengan sangat lihai dan berskill. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hidup pada zaman yang luar biasa, generasi alpha. Mereka yang cerdas secara orientasi, cerdas secara pemikiran dengan orang tua yang sangat preventif dan memiliki kekhawatiran tingkat tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu, perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi, sebelumnya Bapak Ibu kalau mau bertanya, boleh saya diinterrupt ya, boleh saya diinterrupt dengan membuat di chat, taruh di chat boleh Bapak Ibu ya. Nanti biar coba saya baca chatnya kira-kira apa. Ya, kalau Bapak Ibu mau interupsi gitu nanti bisa kita kumpulkan. Silahkan nanti tinggal kita buka pada saat momen 15 menit terakhir. Saya izin lanjutkan Bapak Ibu. Setelah kita mengalami servis, kita mengalami moment of truth di mana orang menilai kita dari pandangan sekilas. Ya, mungkin Bapak-bapak lebih tahu dan Ibu-ibu lebih tahu. Saat kita melihat misalkan laki-laki yang tampan, kita langsung berargumen senang sekali melihatnya karena pakaiannya rapi, bajunya rapi, wajahnya enak dilihat. Pun demikian wanita yang cantik juga diperlakukan sama, enak, orangnya cantik, halus, lembut. Kita akan berpikir positif bahwa dia adalah orang yang baik, padahal belum tentu. Begitu Bapak Ibu ya. Itu semua karena moment of truth. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu perilaku komunikasi.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, komponen komunikasi ada 3. Yang pertama verbal, yang kedua vokal, yang ketiga visual. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal memiliki komponen 7%. Apa yang dimaksud dengan komunikasi vokal? Yang memiliki komponen 38%. Dan apa yang dimaksud dengan komunikasi visual? Yang memiliki bobot sebesar 55%. Ini Bapak Ibu. Verbal adalah kata-kata yang keluar dari lisan suci Bapak Ibu. Dikelompokkan menjadi 2 jenis kata. Yang pertama magic word, yang kedua killer word. Ya, Bapak Ibu, killer word adalah kata-kata yang menghancurkan talenta, kata-kata yang menghancurkan inisiatif, kata-kata yang menghancurkan produktivitas, kata-kata yang merendahkan, melemahkan, dan membuat orang putus asa dalam keadaan saat itu juga. Mana kata-katanya, Bu? Ini, Bu. Ternyata killer words itu adalah kata-kata yang sering kita ucapkan sehari-hari. Tidak bisa, tidak tahu, tidak mungkin, wah susah, bukan saya yang bertanggung jawab. Jangan gitu Bapak Ibu, jangan gini. Terserahlah Bu, Pak, saya udah kasih tahu, terserah. Mau lakukan silakan, nggak melakukan silakan. Salah sendiri, orang saya udah bilangin, masih dicoba. Kan saya udah bilang Pak, nggak bisa, gitu kan. Kan saya nggak tahu gimana caranya, nggak mungkin lah Bapak. Nah, ya kan? Cepetan dong Pak, ini waktunya udah mau tutup. Saya kerja di sini cuma sampai jam 3. Habis itu saya nggak mau urusin lagi Bapak. Nah, gue bahasa yang kasar itu keluar dari lisan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa Bu? Kenapa kesini Bu? Nah kan, itu juga ternyata kalimat-kalimat killer words Bapak Ibu. Mau apa? Bapak Ibu mau apa kesini mau apa? Nah, ya kan? Ternyata Bapak Ibu ini adalah contoh sebagian kecil dari killer words. Kata-kata yang membunuh harapan, menjatuhkan mental, merendahkan lawan bicara. Kalau bisa, tidak bisa itu jangan dikatakan tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memutar menggunakan bantuan regulasi kah? Pak, saya mau masukin ke sini Pak. Sudah penuh kuota kita, tetap ada anak yang mau masuk. Bapak Ibu mohon maaf, sesuai dengan aturan, kami hanya diperkenankan menerima sekian. Gitu. Kalau Bapak Ibu masih mau bilang nggak bisa juga, belum bisa Bapak Ibu. Sekarang sudah penuh kuotanya. Gitu Bapak Ibu. Sesuai dengan regulasi dan peraturan pemerintah, sekian. Juga jangan bilang nggak tahu Bu. Pak, Bu saya mau gini, nggak tahu Pak. Bapak ke Sudin aja sana. Nggak tahu Pak, coba tanya kepala sekolah tuh ada di ruangan dia orangnya. Nggak bisa Bu. Dia menghampiri Ibu berharap jawaban. Toh pun Ibu Bapak tidak memberikan jawaban yang tepat, mohon tidak menghancurkan harapan dia untuk mendapatkan jawaban yang terbaik yang seharusnya dia dapatkan. Nggak mungkin. Ini menghancurkan sekali Bapak Ibu. Nggak mungkin Pak, anak Bapak tuh udah nggak mungkin diterima di mana-mana. Bapak tuh udah terlambat. Nah, cara-cara seperti ini menghancurkan harapan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, saya mau memberikan cerita. Thomas Alva Edison adalah anak terbodoh di kelasnya. Bahkan gurunya tidak sanggup lagi mengajarkan dia bagaimana cara mengajarnya. Akhirnya orang tuanya dipanggil untuk membawa pulang anak yang super bodoh ini, yaitu Thomas Alva Edison. Ibunya bawa pulang dengan hati yang penuh hancur, remuk, dan kecewa. Dipeluk anaknya yang begitu mungil, dicium wajah anaknya yang begitu mungil, digendong hingga dibawa pulang. Tapi ibu yang luar biasa bertekad apa yang diajarkan di sekolah akan diajarkan. Maka ibunya berusaha mengambil, meniru, dan modifikasi pembelajaran di sekolah. Dan akhirnya Thomas Alva Edison adalah penemu listrik yang kita kenal dengan penemu lampu yang mungkin saat ini ada di atas kepala Bapak Ibu sekalian dan atau mungkin sedang menyala. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kecuali tidak tahu, tidak mau, dan tidak mau untuk mencoba. Wah susah menurut siapa Bapak Ibu? Susah menurut kita, belum tentu menurut mereka. Gitu. Bukan saya menurut tanggung jawab, saya ini hanya panitia biasa, tanya ketua panitianya sana tuh. Nah, cara-cara seperti itu Bapak Ibu, cara-cara yang sangat melukai perasaan calon-calon peserta, calon-calon orang tua peserta. Dan mitra-mitra Bapak Ibu dalam bentuk kerjasama seperti apapun.
Gunakanlah kata-kata yang tidak menghancurkan hati mereka, yang tidak memupuskan semangat mereka, yang tidak membuat mereka putus asa. Bukankah manusia adalah makhluk yang nggak bisa diambil kecerdasannya, nggak bisa ditiru tingkah lakunya, yang tidak bisa dimodifikasi kehidupannya. Mereka hanya bisa dimotivasi dan diinspirasi. Selebihnya terserah mereka untuk mengubah hidupnya menjadi apa. Pak, Bu, materi ini saya perdalam benar-benar karena seluruh instansi dalam bentuk bisnis apapun, dalam bentuk kinerja apapun, inilah yang ditekankan. Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau komplain di telepon ke call center, dia berusaha menahan sebisa mungkin cacian, makian, atau umpatan Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat yang sopan. Kita akan bahas nanti di telekomunikasi by phone. Vokal Bapak Ibu, verbal 7%, kegagalan verbal akan menyebabkan kegagalan 93% komunikasi Bapak Ibu kepada lawan bicara. Energi Bapak Ibu, vokal di 38%, energi Bapak Ibu, speed Bapak Ibu harus diatur, intonasi Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu, kita orang timur. Intonasi sangat mempengaruhi keberlanjutan komunikasi kita dengan mereka. Ya, intonasi yang tidak tepat di saat kondisi hati yang tidak tepat akan memberikan kekecewaan yang mendalam dan sangat tepat kekecewaan itu. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati dalam berintonasi, volume keras, rendah, atau lemah menentukan keberlanjutan komunikasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, yang mana ruangannya Bu? Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, konotasinya negatif. Bapak Ibu tersinggung dong? Ya. Lalu Bapak Ibu jawab dengan nada yang juga tinggi. Itu hanya akan memperkeruh suasana. Tapi kalau Bapak Ibu jawab dengan nada yang rendah dan lemah lembut, itu akan menenteramkan hati mereka. Ya nggak mungkin lah Mas, enak aja saya diperlakukan seperti itu. Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Sudin tadi, kita adalah melayani. Kita adalah pelayan bagi mereka. Oleh karena itu, layaninlah dengan kata-kata Bu Endah tadi, setulus hati, seikhlas jiwa. Volume jangan ditinggikan Bapak Ibu. Juga bukan berarti lemas. Bu, mana dong ruangannya? Kalau ngasih tahu yang serius dong Bu. Misalkan ya Bu, ngomong apa Bapak Ibu? Tuh kiri, belok kanan aja dikit. Nah ruang kedua, lemes. Nah itu membuat orang tersinggung, orang membuat merasa tidak dijawab, tidak dilayani. Artikulasi. Bapak Ibu yang saya hormati, calon-calon peserta didik Bapak Ibu atau mitra Bapak Ibu atau orang tua calon peserta didik itu berlatar belakang heterogen. Ya, tidak semuanya berpendidikan tinggi. Oleh karena itu mungkin di antara mereka jarang mendengar kalimat-kalimat dengan susunan huruf yang sulit difahami. Spekulasi, kontradiksi, konfrontasi, misalkan Ibu bilang gitu, bullying, misalkan begitu, atau persekusi, misalkan. Mereka jarang mendengar kata-kata itu. Oleh karena itu, pastikan artikulasi Bapak Ibu ya tepat dan terpatah-patah untuk memberikan kemudahan dicerna oleh penerima informasinya. Energi yang baik, ya kan, antusiasnya, ya kan, speednya Bapak Ibu atur, intonasinya Bapak Ibu pastikan tepat di saat yang tepat, volumenya tepat di saat yang tepat, dan artikulasinya pastikan artikulasi Bapak Ibu tepat dengan memotong-motong bagian yang Bapak Ibu anggap sulit dipahami oleh orang lain. AIS Bapak Ibu, verbal 7%, vokal 38%, visual 55%. Kontak mata Bapak Ibu, misalkan nanti ada telepon video call ya, karena sekarang kita hampir menggunakan media dalam jaringan video call. Atau Bapak Ibu mungkin ada yang datang karena Bapak Ibu menggunakan masker, akhirnya hanya mata yang terlihat. Mata nggak pernah bohong Bu, Pak. Your mouth say what you have to plan to say. What you have plans to say. Apa yang Bapak Ibu ngomong, ya itu keluar dari mulut Bapak Ibu. Apa yang mau disampaikan, keluar dari mulut Bapak Ibu. Tapi apa yang hati Bapak Ibu ingin benar-benar sampaikan, itu keluar dari mata Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau nanti menggunakan masker, mata Ibu nggak ketutup. Karena dia berbicara jauh lebih banyak dibandingkan lisan Ibu sekalian. Enggak, jangan pakai belit apa nih? Selanjutnya, saya lanjutkan Bapak Ibu, ekspresi wajah.
Nah, ini kalau nanti barangkali sudah reda pandemi kita, lalu orang tua datang gitu kan, dan kita memperlihatkan wajah, atau barangkali Bapak Ibu tidak menggunakan masker, tapi menggunakan face shield ya, yang kayak di wajah itu Bu ya, di kayak mika di wajah ditutupi tapi berkaca, ya, ini menutupi hampir separuh dada Bapak Ibu, ya kan? Ini memudahkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dan terlihat mimik wajahnya saat berkomunikasi. Ekspresi wajah ini penting sekali Bapak Ibu, karena orang Timur itu menisbahkan atau mendefinisikan kata-kata dengan mata dan wajah. Nah, sekarang saya bicara tentang komunikasi by phone Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu nanti akan menggunakan dalam jaringan, otomatis frekuensi by phone akan lebih banyak. Yang pertama, pada saat Ibu menerima telepon, pastikan Ibu memegang pena dan kertas. Ya, pastikan. Jangan lepas tangan aja atau jangan, halo, selamat siang, jangan Bu. Jawab telepon segera mungkin, artinya kalau sudah berdering, ya mohon segera diangkat. Karena nggak ada orang yang suka menunggu. Pun demikian dengan kita. Sebutkan identitas Ibu, ya kan, dan sekolah Anda. Misalkan, halo selamat siang dengan SDN 13 Jakarta, misalkan ya Bu ya. Nah, ajukan pertanyaan yang tepat Bapak Ibu. Mohon maaf, dengan siapa Bapak Ibu? Ya kan, dengan siapa ini Bapak Ibu? Ajukan pertanyaan yang tepat. Jangan dengan siapa nih? Jangan gitu, Bu. Ya. Betul Bapak Ibu, ya, mereka nelpon, tapi mereka tetap ingin dilayani secara profesional. Apapun latar belakang mereka, apapun tingkat perekonomian keluarga mereka, kalau mereka telepon, kita nggak pernah tahu siapa yang menelpon, dan berikan pertanyaan-pertanyaan yang profesional. Bu, Pak, tips saya adalah asumsikan bahwa seseorang di sekolah Bapak Ibu sedang mendengarkan percakapan Bapak Ibu. Hal ini memberikan sugesti kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu harus berkata-kata dengan sopan, baik, dan benar. Jadi kalau Bapak Ibu nelpon, seolah-olah Bapak Ibu diperhatikan teman-teman aja. Supaya Bapak Ibu nanti pada saat bicara, hati-hati seolah-olah seperti sedang diawasi. Ini komunikasi by phone Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menerima telepon, pastikan memegang pena dan kertas, jawab telepon segera mungkin Bapak Ibu, ya diangkat, identitasnya Bapak Ibu duluan, sebutkan sekolah Bapak Ibu, karena bisa jadi mereka salah sambung. Oh, ini sekolah ini ya? Oh, ini sekolah ini ya? Mohon maaf Bu, salah sambung gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melanjutkan pembicaraan berikutnya, karena mereka sudah memahami, mereka salah sambung. Pertanyaan-pertanyaan yang tepat, ya Bapak Ibu mohon izin, ya pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang ingin Bapak Ibu ketahui dari mereka. Siapakah mereka, dari mana mereka, dengan siapa mereka mau bicara, butuh atau keperluan yang mereka butuhkan apa saja. Lalu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tertata dalam bahasanya, tertata dalam informasinya, sebaiknya Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu sedang diawasi oleh orang lain di sekitar Bapak Ibu. Yang kedua, kalau ternyata telepon itu bukan untuk Bapak Ibu, ya, by phone, Pak, mau tidak mau Bapak Ibu harus melakukan transfer. Yang pertama, bertanyalah sebelum meminta seseorang untuk menunggu dan lihat jawabannya. Ya, Bapak Ibu pastikan dulu apakah dia berkenan untuk menunggu atau tidak. Ya, khawatir dia keburu-buru atau nggak mau nunggu. Oh Bu, kalau gitu saya telepon lagi deh Bu, 20 menit lagi. Misalkan yang dia harapkan seperti itu. Pertama. Yang kedua, ya bertanyalah namanya Bapak Ibu. Jangan lupa pastikan penerima juga yang dituju bersedia menerima teleponnya. Gitu. Misalkan ketemu Pak Umar ada telepon dari ini, mau terima atau tidak gitu loh Bu. Kalau ternyata tidak mau terima karena memang sedang dalam kondisi sibuk, pastikan Bapak Ibu menulis nomor telepon yang bisa dihubungi kembali agar Pak Umar bisa menelpon balik. Nah, gunakan tata bahasa yang baik dan nyaman didengar Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak langsung berkomunikasi tatap muka, artinya bisa diasumsikan berbagai macam. Kita nggak tahu dia sedang apa. Apakah dia nelpon sedang duduk, atau sedang belanja, atau sedang yang lainnya. Ya kan, tetap Bapak Ibu menggunakan tata bahasa yang baik dan nyaman didengar. Perhatikan suara Bapak Ibu, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh berteriak-teriak, atau terlalu pelan. Gitu. Gunakan nama penelpon bila mana memungkinkan. Maksudnya, saya dengan Bapak siapa? Pak Diki. Oh, dihubungkan ke siapa? Pak Anton. Pak Anton, ada telepon dari Pak Diki, mau terima atau enggak? Oh, ntar dulu deh, saya lagi sibuk banget nih, saya telepon balik aja. Misalkan gitu ya Bu. Sampaikan, Pak Diki mohon maaf, Pak Anton ini lagi crowded banget, bisa nggak ada telepon balik? Nah, itu Bu, cara-cara seperti itu ya membuat Ibu lebih nyaman didengar oleh mereka.
Lalu yang terakhir adalah sebutkan identitas Anda terlebih dahulu saat menelepon orang lain. Ya Bu ya, halo gitu kan. Halo Bapak Ibu, mohon maaf saya Robi Bu dari Generasi Cerdas Indonesia, mau bicara dengan Pak Anto bisa gitu. Kalau Bapak Ibu yang telepon duluan, Bapak Ibu yang halo Ibu, saya Robi dari Generasi Cerdas Indonesia, mohon izin bisa bicara dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah Bu, misalkan ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu duluan kalau nelpon. Tapi kalau dia nggak nyebutkan itu di awal, Bapak Ibu berhak untuk bertanya siapa yang menelpon, ya kan? Mau ketemu siapa, kebutuhannya apa, lalu dikoordinasikan. Ini Bu, Bapak Ibu, dalam hal menerima atau mentransfer telepon. Menangani telepon sulit, ya Bu, praktekkan keterampilan mendengar aktif. Jangan memotong pembicaraan orang yang sedang marah Bapak Ibu, karena mereka akan merusak mood Bapak Ibu. Dengar saja, agak jauhkan sedikit teleponnya karena mungkin agak keras suaranya, jauhkan sedikit, tapi ibu tetap mendengar apa yang dia sampaikan. Turunkan volume suara ibu, Bapak bicara dengan nada suara yang tetap rata. Kenapa demikian? Karena kalau ibu ngegas, dia ngegas juga, wah kompor gas Bu meledak. Bahaya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dia ngegas atau marah-marah, Bapak Ibu tunggu dulu, jauhkan sedikit, renggangkan sedikit teleponnya agar tidak membuat gendang telinga ibu merasa bising, ya kan? Tunggu sebentar, lalu ibu balas dengan nada suara yang tetap rata dan datar. Bangun hubungan melalui empati. Maksudnya apa? Baik Pak. Oh iya Pak, saya turut prihatin Pak. Misalkan dia, saya udah datang dari pagi, belum buka, gini. Saya mohon maaf Pak atas ketidaknyamanan Bapak. Itu bentuk empati kepada mereka. Jadi ibu membangun. Ya, terlihat salah di hadapan mereka, tapi mereka mendapatkan pelayanan di orang yang tepat. Maksudnya gimana? Ya, kalau saya datang pagi dari jam 4 nih Mas. Salah sendiri Pak, kenapa datang jam 4? Orang kita buka jam 8. Nah, cara itu kan membuat hati orang kesal. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa membangun hubungan empati dengan, mohon maaf Bapak, telah membuat Bapak tidak nyaman gitu. Sesuai jadwal yang Bapak ketahui, kami buka pukul 8. Gitu. Mungkin Bapak bisa lebih agak siang sedikit misalkan gitu kan. Jadi pastikan sekolah kami sudah buka. Saya nomor antrian nih Pak, gini. Makanya saya datang habis subuh. Nah, benar Bapak gitu kan. Sekolah kami memang tahun ini alhamdulillah banyak diminati. Gitu Bu Pak. Jadi gunakan kata-kata yang tidak menghancurkan harapan dia, yang tidak mendiskreditkan mereka. Tapi bangunlah hubungan empati. Hindari bersikap kesal atau marah. Seperti tadi ya Bu ya. Salah sendiri Pak. Siapa suruh habis subuh ke sini? Mendingan sarapan dulu nasi uduk. Misalnya gitu ya. Enggak Bu. Jangan kesal. Jangan kebawa emosi kesal atau marah kepada mereka yang membuat hati dan pikiran Bapak Ibu kesal atau marah. Terus Bapak Ibu jangan masukkan ke dalam hati. Karena begitu Bapak Ibu terbawa emosi, ini akan terpengaruh atau berpengaruh pada lingkungan sekitar Bapak Ibu yang nggak tahu menahu tentang kondisi yang Ibu alami. Ya, jadi kalau Bapak Ibu marah-marah sama orang di telepon, habis itu marah-marah sama orang di kantor atau di sekolah, kan nggak nyambung. Ya kan? Oleh karena itu jangan masukkan ke dalam hati. Nggak bisa Pak, saya nggak suka dibilang seperti itu. Betul Bapak Ibu, tapi orangnya juga nggak di sini. Jadi kalau Bapak Ibu marah, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ya kan, paling tidak Bapak Ibu bisa menahan emosi lalu bertukar pikiran kepada orang lain yang pernah punya pengalaman yang sama bagaimana mengatasinya. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Anda sedang berinteraksi dengan manusia. Manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Etika berkomunikasi dengan WhatsApp. Saat mulai komunikasi sebaiknya ucapkan salam ya Bapak Ibu, sebutkan nama pribadi atau instansi. Selamat siang Bapak Ibu, saya Robi dari Generasi Cerdas Indonesia, mohon izin mengganggu waktunya. Gitu. Ya Bu ya, gunakan bahasa sopan dan mudah dipahami. Gitu. Ya Bapak Ibu, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tanda kutip milenial. Ya kan? Halo Bapak Ibu, apa kabar? Gitu kan, misalkan ya, wah Bapak Ibu dahsyat nih, misalnya gitu. Jangan Bu, kita kan dunia pendidikan, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Yang ketiga, tidak mengirimkan pesan pada jam-jam istirahat. Karena besok mau dibuka, Bapak Ibu pesan dikirim jam 1 pagi atau jam 2 pagi gitu atau jam 4 pagi. Jangan Bu. Ya, antara malam hingga menjelang waktu subuh adalah masa di mana orang beristirahat. Jadi kalau bisa tidak berinteraksi dengan mereka dengan mengirimkan pesan-pesan pada jam-jam tersebut. Jangan mengirim pesan yang sama berkali-kali.
jadwal terus sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Karena nggak dapat balasan, Bapak Ibu pikir mereka belum menerima informasinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kirim 3, 4 kali, 5 kali. Itu membuat orang tidak nyaman. Dan Bapak Ibu, komunikasi WhatsApp di dunia pendidikan sebaiknya tidak membalas pesan dengan huruf atau singkatan. Ya, ada suaranya, Pak. Hah? Halo Bapak Ibu, bisa didengar? Saya ulangi ya Pak. Jangan membalas pesan dengan huruf dan singkatan. Misalkan, ya oke Bapak Ibu mohon maaf, ya apakah ini dengan tim admin dari SDN sekian. Ya oke, sip, misalkan gitu. Yup, misalnya gitu. Jangan Bu. Jawab dengan formal dan terdidik. Jawab dengan formal dan informatif. Jawab dengan formal dan komunikatif. Dengan jawaban yang seperti itu, Bapak Ibu telah membantu keingintahuan mereka bahwa mereka benar ya me-WhatsApp atau mengirim pesan di orang yang benar. Lalu Bapak Ibu, sekarang kan zamannya stiker nih. Jangan membalas atau memulai pesan dengan stiker. Mantap bos, sudah kuduga, misalnya gitu. Atau biar lucu mulai dah gitu kan. Jangan Bu, Pak. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang seperti ini pada institusi pendidikan formal. Karena sikap Bapak Ibu menentukan paradigma dan orientasi berpikir calon-calon orang tua atau mitra-mitra pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah etika berkomunikasi dengan WhatsApp. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah mengenal tipe personality customer. Bapak Ibu, ternyata manusia itu ada 4 jenis karakternya. Secara simpulan, yang pertama ekstrovert, yaitu mereka yang mampu mengucapkan pendapat, gagasan, kritik dan saran langsung, tidak pakai tedeng aling-aling, tidak pakai basa-basi, langsung disampaikan. Yang kedua introvert, mereka harus berpikir 2-3 kali untuk menyampaikan idenya, 2-3 kali untuk menyampaikan pendapatnya. Yang pertama ekstrovert fun. Nah ini so akrab nih Bu sama Ibu, wah bercanda, nanya segala macem lah, masalah keluarga, masalah apalah segala macem, masalah penghasilan atau masalah pekerjaan tambahan segala macam. Nah, yang kedua fearless. Nah, orang seperti ini nggak mau ribet-ribet Bu. Yang Bapak Ibu, yang penting hasilnya gimana? Bisa masuk ke anak saya nih. Kalau bisa saya lanjutin, kalau nggak ya udah gitu. Nah, ini karakter fearless. Nah, yang ketiga ada kind, spesialis mendukung Bapak Ibu. Mereka senang mendengarkan orang, ya kan? Kalau dijelaskan mereka tertib mendengar penjelasan, penuh kasih sayang, sabar dalam mengikuti prosesnya. Dan yang terakhir adalah orang yang logik. Ya detail Bu, Bapak Ibu ngomong apa dikaitkan tuh, ya bisa jadi kick balik buat Bapak Ibu sekalian. Kritis, detail, sempurna dan perfeksionis. Inilah karakter orang logik. Fun, kind, logic, fearless. Ini keempat karakter manusia di setiap jenis manusia. Di organisasi Bapak Ibu, mohon maaf ya, Bapak Ibu mungkin di kantor, ya di sekolah, Bapak Ibu lihat ada tim Bapak Ibu yang begitu rajin, tekun, teliti dan telaten. Dia orang-orang logik. Ada yang disuruh apa aja mau Bapak Ibu, senang dan gak suka membantah kalau ada peraturan baru. Ada lagi misalkan Bapak Ibu, ada yang kerjanya sambil bercanda-canda, ketawa-tawa, disuruh apa-apa, tarsok-tarsok, misalnya gitu. Itu kategori ada Bapak Ibu. Ada yang to the point, kasarnya saya gak mau tahu bagaimana kamu ngerjainnya, silahkan aja. Pokoknya harus kelar, misalkan gitu. Nah itu karakter fearless atau karakter dominan. Nah ini adalah 4 karakter yang pasti ada di setiap organisasi atau ya Bapak Ibu manusia-manusia yang akan Bapak Ibu temui pada saat PPDB yang akan datang. Nah ini tipsnya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berhenti bicara apabila emosi Bapak Ibu sedang tinggi-tingginya, memuncak-muncaknya. Pertama. Yang kedua, Anda belum benar-benar mengerti permasalahan. Sebaiknya Bapak Ibu diam. Yang ketiga, Bapak Ibu perlu diam kalau lawan bicara belum menyadari ketidaktahuan mereka, tapi udah marah-marah dulu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau lagi sepaneng, lagi marah bener-bener, tahan Bu, diam. Jangan berkata-kata apapun, karena setiap kata-kata yang keluar dari orang yang sedang marah adalah ketidakbermanfaatan bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu mulai masuk ke pembicaraan? Kalau perhatian ya area diskusinya atau obrolannya Ibu sudah bisa masuk. Dan Bapak Ibu lihat mereka sudah siap untuk mendengar. Kapan Bapak Ibu bicara?
Kalau tensi Bapak Ibu sudah turun, emosi sudah turun, Bapak Ibu sudah tahu permasalahan, ya lawan bicara sudah mulai menurun tensinya, Ibu silakan bicara. Terus kalau masing-masing siap mendengar, ya pihak yang bermasalah dengan kita yang bermasalah siap mendengar, Ibu silakan berbicara. Atau mungkin Ibu diminta untuk memberikan saran dan penjelasan. Bu, tolong jelasin sama saya, Bu. Tolong jelasin sama saya gimana maksudnya. Nah, itulah saatnya Ibu berbicara. Pastikan tidak dengan tensi dan emosi yang meletup-letup, apalagi meledak-ledak. Karena itu hanya akan menghancurkan komunikasi Bapak Ibu sekalian. Berlaku pada siapa? Peserta didik kah? Atau bahkan Sudin? Ya kan? Ternyata Bapak Ibu kecewa dengan keputusan atau kebijakan Sudin. Ya memang itu kebijakan yang harus dijalankan. Bapak Ibu marah-marah sama Sudin. Atau marah-marah sama pemerintah. Atau marah-marah sama lembaga sosial swadaya masyarakat. Nah, hal ini yang membuat Bapak Ibu kehilangan momentum komunikasi terbaik Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu, terampil. Yang terakhir adalah terampil. Ya, tenangkan diri, redakan dengan maaf, ajukan pertanyaan dan empati, memberikan alternatif solusi, pastikan dengan mengkonfirmasi, ingat salam penutup, lakukan evaluasi. Bapak Ibu mohon maaf, terampil ini adalah tips. Bu, Pak, menghadapi apapun, usahakan sebisa mungkin tenangkan diri Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bu, Pak, kita nggak tahu lawan bicara kita dalam kondisi apa. Maafkan dia terlebih dahulu. Sebelum dia minta maaf, maafkan dia Bapak Ibu. Dengan memaafkan mereka, Bapak Ibu membuka ruang untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi terbaik Bapak Ibu. Ajukan pertanyaan dan empati. Mohon maaf Bapak Ibu, misalkan, mohon maaf Bapak Ibu, apa cukup jelas? Nah, memberikan alternatif solusi. Kalau Bapak Ibu punya solusi, berikan alternatif. Kalau tidak, cari cara pandang yang berbeda dari yang biasanya. Pastikan dengan mengkonfirmasi. Pastikan lagi Bu, gimana Bapak Ibu, apakah masalahnya sudah terjawab? Nah, ingatkan salam penutup. Ya Bu, ingat salam penutup. Doakan juga mereka, mudah-mudahan mereka bisa selesai dengan masalah yang sedang dihadapi. Lalu lakukan evaluasi Bu. Ya, Bapak Ibu tadi mengatasi orang tadi, lakukan evaluasi atau refleksi pribadi. Silahkan Bu, refleksikan dalam hati Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi masalah demi masalah yang Bapak Ibu hadapi tadi. Yang terakhir, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bangunan yang sebegitu sempurna, melainkan hanya kerjasama timlah yang diperlukan untuk membuat soliditas personil di antara sekolah. Ya, tidak ada Superman Bapak Ibu, tidak ada yang paling hebat. Semua simbiosis mutualistis, semua saling bergantungan. Bukankah kita diciptakan sebagai makhluk sosial untuk beradaptasi dengan kemampuan orang lain? Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada yang lebih penting daripada kerjasama. Karena tidak ada yang paling penting daripada mengerjakan bersama-sama. Demikian dari saya, Kak Tinda barangkali bisa dibuka untuk tanya jawabnya. Mohon maaf, waktunya sudah cukup. Ya, terima kasih Kak Robi atas materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, sesi tanya jawab 15 menit terakhir sudah kami buka. Silakan untuk bertanya Bapak Ibu boleh disampaikan melalui mikrofonnya jika memang belum sempat mengetiknya di chat box ya. Oke Kak Robi, sudah ada 3 pertanyaan. Saya sebutkan dulu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama Kak Robi dari Bapak Mahesa Arifin, saya kurang jelas dari mana sekolahnya, di akunnya tidak tercantumkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan di tingkat sekolah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan keduanya adalah apakah jumlah siswa bisa menjadi salah satu nilai ukur tingkat kepuasan? Begitu Kak Robi. Baik, terima kasih Kak Tinda, ini ya. Dari SDN Kebagusan 4 pagi ya? Bukan, yang atasnya lagi Kak Robi. Oh baik, atas lagi ya. Pak Mahesa Arifin, iya. Oke, baik. Jadi alat ukur, Bapak terima kasih. Bapak, sekarang ini kita punya standar ya Bapak ya. Kalau di internasional itu kita punya namanya ISO standar 9001-2015. Kalau di dunia pendidikan itu standar manajemen pendidikan Indonesia ya. Standar mutu pendidikan Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengukurnya? Bapak Ibu bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ideal dengan Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalkan bisa dengan instrumen angket. Ya, Bapak Ibu bisa sebarkan angket ya kan kepada siapa? Bisa kepada orang tua atau bahkan siswanya sekalipun ya di sekolah Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu sebarkan loop namanya, lempar, umpan, balik. Bapak Ibu bisa menggunakan media Google Form.
kebetulan kan generasi cerdas Indonesia itu berkali-kali mengadakan pelatihan Google Form. Di awal-awal bulan Maret itu, di pertengahan bulan Maret sampai dengan akhir bulan Maret itu, kita gratiskan untuk pembelajaran Google Form. Itu dengan tujuan bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan teknologi sebagai media pembantu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat angket ya kan dengan menggunakan misalkan Google Form. Nanti ada Bapak Ibu berikan saja 5 atau 10 pertanyaan cukup ya kan yang nanti akan menjawab yang akan terjawab oleh audiens atau responden. Dan keuntungannya adalah media itu bisa langsung kelihatan hasilnya. Mana yang puas, mana juga yang tidak puas dengan kinerja dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, instrumen yang pertama adalah loop, lempar, umpan, balik atau meminta feedback dari luar. Yang kedua, Bapak Ibu, apakah jumlah siswa yang tergabung di sekolah kita atau yang mendaftar bisa dijadikan tolak ukur ya kan keberhasilan atau kualitas mutu sekolah kita? Bisa Bapak Ibu ya, bisa, sangat bisa. Salah satu instrumen kalau kita menggunakan instrumen DMAIC namanya, determine, ya measurement, gitu kan, improvisation, analitik, dan evaluation, itu nanti ada Bu. Pertama kita rumuskan dulu, apa penyebab, misalkan contohnya Bu, skala Bapak Ibu ada 5 kelas, mohon maaf ya Bu, atau misalkan 3 kelas, untuk kelas 1 misalkan. Rata-rata per kelas itu misalkan ya Bu, saya hanya misalkan tuh 30 orang lah ya, 30 orang. 30 dikali 3 kelas berarti total ada 90 orang, misalkan ya Bu ya. Nah, kalau 90 orang terpenuhi, apakah itu bisa dikatakan Bapak Ibu sekolahnya berkualitas? Ya. Izin saya lanjutkan, ya. Berkualitas. Dr. Suharyono. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Apakah instrumen sedikitnya siswa yang belajar ke sekolah kita menjadi parameter bahwa sekolah kita tidak berkualitas? Bisa Bapak Ibu. Bisa. Hanya Bapak Ibu perlu instrumen lain. Misalkan instrumen lainnya itu bisa menggunakan DMAIC atau Fishbone. Ya, jadi nggak bisa Bu. Kita lihat, wah sekolah kita minim peminat nih, gitu kan. Berarti sekolah kita jelek dong. Nggak bisa dibilang seperti itu Bu. Itu hanya fishbone-nya Bapak. Kepala ikannya itu. Bapak harus tarik nih. Instrumen sosialnya, instrumen wilayah, instrumen ABCDE-nya, lalu Bapak lakukan analisa. Oh, ternyata penyebab sedikitnya peminat di sekolah saya ada instrumennya ABCDE. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dibilang ya sekolah saya jelek, sekolah saya nggak berkualitas, akhirnya peminat saya sedikit. Itu hanya satu instrumen Bapak. Bapak harus lihat lagi instrumen-instrumen yang lainnya. Oleh karena itu, metode lagi melakukan analisa, ya Bapak mungkin waktu sempat sama-sama menggali ada SPSS 16 versi yang terbaru kah? Itu bisa digunakan, namun yang lebih jauh dari itu bisa menggunakan metode fishbone. Ini kepalanya Pak, ini kepala masalahnya, siswa sedikit, Bapak tarik. Ya. Bapak klasifikasikan dulu masalahnya, ya, menggunakan metode fishbone atau DMAIC. Determine dulu masalahnya apa? Siswa sedikit. Measurement, ukur. Tren 3 tahun terakhir, benar nggak kategori sekarang sedikit? Ukur tren 3 tahun terakhir. Lalu komparasi dengan 2 sekolah terdekat dengan standar yang sama. Gitu Pak. Measurement, diukur. Nah, analitik, lalu dianalisa Pak. Ya kan? Lalu improve. Lalu lakukan improvisasi. Gitu, diimprove Pak. Setelah lakukan improvisasi, C-nya itu kontrol. Ya, DMAIC, determine, measurement, analytic, improvisation, and control. C-nya itu dikontrol pergerakannya. Dengan perbaikan-perbaikan ini, apakah nanti di tahun depan ya kualitas sekolah kita dengan jumlah siswa semakin banyak akan menjadi perwujudan atau bahkan sama aja standar. Nah, berarti ada kesalahan pada pengukuran. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau ditanya siswa sedikit, apakah cerminan sekolah tidak berkualitas? Saya nggak bisa bilang tidak Pak. Tapi itu ya, dan saya juga nggak bisa bilang iya betul Pak, enggak. Tapi itu adalah salah satu alat ukur instrumen kualitas sekolah Bapak. Itu ya. Begitu Kak Tinda ya. Jadi masih butuh instrumen lain untuk mengukur sesuatu sekolah berkualitas atau tidak. Nggak bisa dari satu alat ukur. Oke, silakan. Ya. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi dari Pak Taufik Arfan Handoko dari SDN Kebagusan 4 Pagi. Begini, apa yang menjadi indikator bahwa kita sudah melakukan pelayanan prima dan konsumen yang kita layani sudah puas? Karena kebanyakan manusia sudah merasa atau perasaan sudah melakukan pelayanan prima. Apa hampir sama ya, Kak? Ya,
Ya, baik. Terima kasih Bapak. Yang mungkin pertanyaan tadi akan lebih dilengkapi dengan seperti ini Bapak. Pertanyaannya kan kalau misalkan tadi kan gimana cara mengukurnya, gitu kan ya, Mbak Tinda ya? Gimana cara? Kalau yang ini tadi puas ya. Gimana gimana caranya mereka tahu kalau mereka puas, begitu ya Pak ya? Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk di era digitalisasi Bapak Ibu, ya. Kalau Kak Tinda kebetulan dia kan jurusan akuntansi atau ekonomi Kak? Ekonomi di sana belajar tentang manajemen pemasaran Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah makan bakso nggak yang paling enak di sekolah, dekat-dekat sekolah atau di wilayah Bapak Ibu sekalian lah, di rumah atau di mana bebas lah ya. Pernah kan? Pernah saya. Lalu apa Ibu lakukan? Ibu akan memberikan iklan gratis. Melalui apa Pak? Di foto makanannya sebelum makan. Mohon maaf ya Bu ya, di foto dulu tuh, cekrek. Gitu kan ya. Begitu di foto Bapak Ibu apa? Share, upload di Instagram atau mungkin Telegram atau media sosial milik Bapak Ibu lainnya. Ya, Ibu nggak ada yang nyuruh. Ya Bu ya, Ibu nggak ada yang minta, Ibu nggak ada yang, mohon maaf tanda kutip, Ibu nggak ada yang endorse atau bayar. Tapi Ibu dengan ikhlas hati, karena Ibu senang dengan persembahan atau pemberian atau perlakuan dari tukang bakso itu, Ibu foto. Ditambah lagi Ibu setelah Ibu foto, mohon maaf ya Bu, Ibu makan. Ternyata rasanya asin, naudzubillah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu komen. Tambahan komennya apa? Rasanya tidak seindah tampilannya. Misalkan Bu, mohon maaf misalkan ya Bu ya. Ya, maka saya bilang tadi begini, kalau sekolahnya bagus, bersih, cantik, rapi segala macam, apakah dibilang itu sudah memuaskan peserta didik Bapak Ibu? Belum tentu. Kalau tidak diimbangi dengan tutur kata, komponen-komponen dalamnya yang baik, cara mengajarnya yang santun, cara mengelus, merangkul murid-muridnya dengan sepenuh hati, seperti yang dikatakan Bu Nendah tadi, dengan keikhlasan jiwa, ya kan? Maka tadi Bu, baksonya sih enak banget Bu, tapi rasanya wasin tenan. Nah gitu loh. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mengukurnya? Selain instrumen yang saya sampaikan di paparan pertama tadi, Bapak Ibu perlu mengkombinasikan antara lahiriah dan batiniah, objektivitas penilaian pelanggan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti kita lihat SD itu bagus, SD itu baik, ya salah satu instrumennya adalah jadi rebutan. Kan gitu kan ya Bapak Ibu ya? Salah satu instrumen tergampang ukurnya jadi rebutan. Betul, tapi tidak hanya itu. Nah kalau ternyata banyak yang memviralkan sekolah Bapak Ibu, banyak yang merekomendasikan sekolah Bapak Ibu, banyak yang, mohon maaf ya Bu, orang tua murid yang bertutur kata santun sama Bapak Ibu, banyak tindakan-tindakan bullying, sekolah ramah, penilaian-penilaian dari dinas pendidikan, dari provinsi maupun sebagainya, bertumpuk di tempat Bapak Ibu, itu bukti bahwa kinerja kelompok, kinerja teamwork Bapak Ibu di bawah pimpinan kepala sekolah dan diawasi oleh pengawas bekerja sesuai alur dan profesionalismenya. Itu Bu Pak. Ya. Jadi bagaimana mengukur kepuasannya? Apakah kalau mereka puas? Enggak bisa Bu. Bagaimana mereka merekomendasikan sekolah Bapak Ibu kepada orang lain? Itu salah satu instrumen bahwa sekolah Bapak Ibu adalah sekolah yang diminati dan memberikan kepuasan pada orang-orang lainnya. Atau mengukur gampangnya Bu, mohon maaf ya Bu. Kakaknya di situ, adiknya di situ, adiknya lagi di situ. Itu kan paling gampang ukurnya. Tapi bisa nggak diglobalkan? Itu alat ukurnya? Nggak bisa Pak. Karena Bapak Ibu rumahnya dekat sama dia. Dia nggak mau jauh-jauh anaknya. Kan bisa instrumennya seperti itu. Ya Pak ya. Jadi kepuasan pelanggan bergantung dari bagaimana sekolah Bapak Ibu dikenal lebih jauh oleh banyak orang dalam arti positif. Begitu Kak Tinda. Silakan Kak. Baik. Terima kasih Kak. Mohon izin ada satu lagi ya pertanyaan Kak yang harus kita jawab nih. Pertama, cuma satu pertanyaan dari Bu Eli Sukmaningtyas dari SDN Karet 01 Pagi. Pertanyaan adalah, seandainya customer kita tidak terima dengan pelayanan kita dan marah-marah, bagaimana sikap kita menghadapinya? Mungkin bisa diulas lagi Kak dari yang tadi sudah disampaikan ya. Baik, ya inilah Bapak Ibu sekalian, saya goyang ke atas dulu ya Pak. Bahasanya sudah goyang nih ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tips berinteraksi efektif Bu. Kalau konsumen marah-marah, Bapak Ibu diam dulu. Kenapa? Bisa jadi ya kita nggak ngerti dia marah-marah kenapa, ya kan? Yang kedua, lawan bicara Bapak Ibu, orangnya ini sebenarnya dia mau ngomong apa sih? Dia ngerti nggak sih apa yang diomongin sama dia? Itu yang terjadi Bu. Jadi diam dulu Bu. Setelah itu baru bicara. Nah, pada saat diam, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini Bu.
Saat Bapak Ibu menerima, mohon maaf tanda kutip, cacian, makian, intimidasi, diskriminasi, ya Bu ya, terus cemoohan, ya. Ketika itu yang terjadi, Bapak Ibu harus memiliki bank emotional account, ya, tabungan emosional Bu, emotional bank account. Jadi tenangkan diri dulu Bapak Ibu. Gimana caranya, Bapak Ibu? Kita menggunakan metode 626. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam Bu. Tarik nafas dalam-dalam. Setelah Bapak Ibu tarik nafas dalam-dalam, Bapak Ibu maafkan semua kata-kata yang sudah keluar dari lisan yang begitu tajam dari lawan bicara Bapak Ibu. Maafkan dulu Bu. Karena kalau Bapak Ibu nggak maafkan, yang Bapak Ibu lakukan adalah dendam. Dan dendam akan menghancurkan lawan bicara Bapak Ibu atau sebaliknya, membumi hanguskan Ibu dan Bapak sekalian. Jadi setelah menenangkan diri dengan menarik nafas 6 detik, tahan 2 detik, hempaskan 6 detik, 6, tahan 2 detik, hempaskan 6 detik, 6, 2, 6. Itu metode mudah menenangkan pikiran. Melebarkan rongga-rongga pernapasan di dada kita. Redakan dengan maaf Bu, Pak. Maafkan mereka Pak, Bu. Apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka intimidasikan, maafkan dulu Bu. Karena tanpa maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada komunikasi yang berjalan baik. Bapak Ibu maafkan dulu. Setelah itu ajukan pertanyaan, apa yang bisa saya bantu Pak? Apa masalah yang Bapak sedang hadapi? Nah, setelah itu kalau Bapak merasa bisa memberikan alternatif solusi atau jalan keluar, ya, berikanlah. Ini jalan keluar, ini jalan keluar, solusi yang terbaik buat Bapak. Kalau dia nggak mau juga, tarik nafas lagi Bu, tenangkan diri. Nah, Bapak Ibu bisa melibatkan orang lain untuk membantu memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Nah, pastikan dengan konfirmasi, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Gitu Bapak Ibu. Lalu ingatkan salam penutup. Salam bisa dengan doa, Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam urusannya. Lalu lakukan evaluasi. Kenapa yang bersangkutan bisa marah? Apakah informasi yang beliau dapat tidak komprehensif? Apakah informasi yang beliau dapat tidak mudah? Apakah informasi yang beliau dapat setengah-setengah? Gitu Bu. Jadi inilah Bu ya. Diam dulu, tenangkan diri, redakan dengan maaf, maafkan dulu kesalahan semua mereka, maafin dulu Bu, karena kalau nggak dimaafin nggak akan jalan komunikasinya. Lalu Bapak Ibu ajukan pertanyaan, berikan empati, beri alternatif solusi, pastikan dengan konfirmasi, ingatkan salam penutup, dan lakukan evaluasi. Demikian Kak Tinda barangkali, silakan. Ya, terima kasih Kak Robi. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Kak Robi. Kalau di chat box mungkin ada penyampaian sedikit lagi dari Kak Robi atau tips and trick mungkin Kak Robi yang mau disampaikan atau bagaimana? Siap, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Mengelola manusia itu tidak mudah. Sebentar, ini saya udah search nggak? Kak Robi mohon izin keluarnya WhatsApp. Oh sebentar ya, sebentar. Ini saya tarik di mana ya? Sini, oke ya. Kelihatan, Bapak Ibu sekalian? Kelihatan ya? Kak Robi mohon izin. Masih WhatsApp ya? Betul. Kenapa ya? Oh, sorry. Masih WhatsApp nih. Oh ya siap, sebentar Bu. Iya, aku DE salah. Oke. Sudah ya? Sama Kak Robi. Sama ya? Masih WhatsApp. Masih WhatsApp, Pak. Oke, sebentar sekali lagi. Ya, oke. Oh, ini kok you are viewing Suhardi screen. Ini Suhardi screen siapa ya, Pak? Ini bukan saya ini, Pak Suhardi. Ini yang share screen Pak Suhardi, mohon maaf. Ganti nih Pak Suhardi, mohon izin. Iya. Oh gitu ya. Oh iya betul. Ya. Atau Pak Suhardi mau ganti presentasi barangkali ya. Oh iya. Pak Suhardi silakan Pak Suhardi. Pusing dewi nanti. Aku kok longnya sakit. Aku sibuk dewi. Ya Pak Suhardi. Baik, tidak apa ya Pak Suhardi ya. Barangkali Pak Suhardi lah ya. Baik. Terima kasih Pak Suhardi telah memberikan warna buat pelatihan kita pada siang hari ini. Baik, mohon izin. Oke, Bapak Ibu sekalian, terakhir saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu, ya kan? Saya memahami Bapak Ibu adalah orang yang paling dicari 3 pekan ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan.
Bapak Ibu adalah orang yang paling dikejar-kejar oleh mereka-mereka yang ingin mengamanahkan putra-putri tercintanya untuk dari pangkuannya, ya kan, dipindahkan ke dalam pangkuan dan buayan Ibu, Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, masa depan bangsa ini terletak di pundak Bapak Ibu dengan ketulusan dan keikhlasan hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan pelayanan yang di luar ekspektasi mereka dan dengan harapan memberikan dan menghasilkan citra-citra terbaik putra-putri negeri kita supaya bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan tugas dengan sangat baik dan bisa menerima siswa-siswa terbaik yang Bapak Ibu doakan dan harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Kakak, maaf ada yang lupa, maaf menizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, ini sebenarnya kita kan untuk customer service ini atau pelayanan prima ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap di mana pelayanan awareness kesadaran. Tahap yang kedua adalah spesialis kesadaran atau spesialis pelayanan prima. Tahap yang ketiga adalah keahlian atau advanced pelayanan prima. Jadi sebentar ya. Jadi Bapak Ibu, generasi cerdas Indonesia itu memang memiliki 3 modul ini dan kesempatan saat ini dengan durasi 1,5 jam ini, mohon maaf hanya bisa memberikan yang awareness saja atau kesadaran. Tapi jika Bapak Ibu ingin menaikkan level berikutnya ke tempat yang spesialis ataupun expert, ya kan, Bapak Ibu bisa nanti berhubungan dengan generasi cerdas Indonesia untuk mendapatkan materi-materi berikutnya yaitu spesialis dan advanced. Demikian dari saya Kak Tinda, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Robi atas ilmu yang bermanfaat hari ini. Sebelum kita menutup sesi hari ini, Bapak Ibu mohon izin jangan keluar dulu. Nanti ada sedikit penutupan dari saya dan juga kita akan ada sesi dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Boleh Kak Robi, alert screen-nya sudah ditutup ya? Sudah Kak. Oke, terima kasih Kak Robi. Bapak Ibu mohon izin kameranya boleh dinyalakan dulu. Kita akan melakukan sesi dokumentasi Bapak Ibu ya. Karena di sini kita ada 151 orang. Jadi Bapak Ibu mohon izin karena di sini kita ada 151 orang. Di Zoom ini kita terbatas layar kameranya, layar yang tampil di saya. Jadi kita akan melakukan 7 sesi foto, 7 kali sesi foto mohon izin ya Bapak Ibu. Jadi kita akan melakukan satu saja. Gayanya satu saja, senyuman dan jempolnya saja, namun agak ditahan sebentar sambil admin kita mengambil 7 kali sesi foto. Begitu ya, mohon izin Kakak admin, boleh tolong dibantu Kakak admin. Terima kasih banyak Kak admin Kak Jaya. Oke baik, sudah siap Bapak Ibu ya, kameranya sudah ready semua. Oke baik, sambil saya cek sebentar Bapak Ibu, masih saya cek, baru saya lihat. Siap Kak Jaya? Gambar kelima. Boleh Pak Sunarno dan Pak siapa tuh tadi? Dari dan Kalibata 3 boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu sebagai bentuk partisipasi kehadiran hari ini Bapak Ibu ya. Mohon izin. Dan ini akan kami laporkan kepada Suku Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu untuk foto-foto ini ya. Membuktikan kalau Bapak Ibu telah tergabung dalam acara kita. Agak lama sedikit barangkali 2-3 menit nanti Bapak Ibu ya. Karena kita harus menggeser-geser slide-nya nih. Siap, silakan Kak. Kak Tinda. Siap. Oke, mohon izin Bapak Ibu ya, saya ambil screen capture dengan Bapak Ibu, gayanya adalah senyum dan juga jempol di sebelah kanan atau kiri boleh, 2 jempol juga boleh Bapak Ibu. Oke, Oke. 1, 2, 3 tolong ditahan senyumannya, 2-3 menit Bapak Ibu ya. Baik, mohon izin Kak admin, silakan. Mohon ditahan dulu ya, Bapak Ibu. Siap. Oke, sebentar. Sudah slide ke berapa, Bu Jaya? Baru slide kedua ya Bapak Ibu, tahan sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Slide ke berapa Kak Jaya? Slide ketiga Bapak Ibu, tunggu sebentar. Oke, 3 slide sebentar, lagi. Bapak Ibu, baru 3. Sekitar 3 lagi Bapak Ibu ya, mohon izin. Silakan Bapak Ibu, tahan dulu. Silakan Kak admin. Sudah ke berapa Kak Jaya? Sudah keempat Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, ini baru mau kelima.
Ini patung pancoran kalah sama kita loh Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu ya. Yes. Sudah ke berapa Kak Robi? Ke berapa Kak Jai? Nah ini terakhir Bapak Ibu ke-6 terakhir. Ya. Ke-6 terakhir ya. Sebentar Bapak Ibu kita tahan dulu. Iya. Kak Tinda kita nggak cerdas antusias nih? Cerdas antusias Kak. Oke, dahsyat. Ya. Tadi saya agak kelupaan ya. Ini pertama izin. Sudah Kak? Sudah. Wah ini ternyata ada Coach Muhammad Kafi ya. Oh trainer kita nih ya. Wah luar biasa dari Coach Muhammad Kafi nih trainer kita, dahsyat ya. Selamat datang Coach Kafi. Salah satu trainer kita ya. Sudah ya Kak Robi ya, jempolnya ya. Siap sudah ya. Oke sudah siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk pose jempolnya. Nah sekarang mohon izin Bapak Ibu melakukan sesi dokumentasi itu Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, kameranya kita tetap di satu layar saja, di layar atau kedua. Tapi mohon izin Bapak Ibu semuanya nanti. Gimana sih orang-orang? Cerdas antusiasnya bersamaan Bapak Ibu ya. Jadi suaranya terdengar banyak gitu Bapak Ibu ya. Mohon izin. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat saya mengucapkan apa kabar Bapak Ibu hari ini, jawaban Bapak Ibu cukup cerdas, antusias. Apa kabar Anda hari ini? Cerdas, antusias. Ya, Kak Tinda, silakan. Ya, boleh. Cerdas, antusias. Cerdas, antusias. Cerdas, antusias. Cerdas, antusias. Cerdas, antusias. Ya, Kak Tinda. Cerdas, antusias. Jawabannya. Cerdas, antusias. Antusias. Ibu, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sering-sering. Ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kak Robi. Terima kasih Kak Robi. 12 pagi. Luar biasa ya. 37 sekolah. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Sehat selalu Ibu Mimi, sehat selalu. Yang mana ya nih? Sehat selalu. Ini selesai belum sih live ya? Sudah selesai Ibu. Yo, makasih Pak. Terima kasih Ibu Sofi, terima kasih Pak Usman, terima kasih banyak Bu Sulis, Tebet, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, nggak ada tulisan SDM. Biasa nih. Waduh, banyak sekali. Terima kasih banyak Pak Robi. Wah, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Ibu, luar biasa. Pagi Bapak. Terima kasih Bu, SDN Bukit Duri, Bu Wiwin, terima kasih Pak Sri Utami, terima kasih. Pagi. Pak Dimur, terima kasih banyak Pak Sadimur. Terima kasih Bu Mardia, Bu Mardiawati, Terima kasih Pak Robi. terima kasih Bu Siti Aisyah, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Miskuni Ardi, terima kasih Pak. Barakallah. Mas Suhardi, terima kasih. Bu Detin, terima kasih banyak Bu. Ya. Pak Fajar Priyono, makasih Pak. Bu Firmaida, makasih. Sehat selalu Pak Sahrur. Roslia, Bu Femi, makasih. Mbak Indar, Didi, Pak Didi Alwadi. Makasih banyak. Bu Titin, makasih banyak. Bu Wiwin, makasih banyak. Makasih. Iya, sama-sama ya Bu ya. Makasih banyak. Masya Allah. Sering-sering ya Mas Robi. Amin, insya Allah Bu. Pak Teguh, makasih banyak Pak Teguh. Mas Yani, Mampir. dapat Insya Allah. Ya, mampir lah nanti lah mampir ya. Makasih Bapak Ibu. kuliahnya di Mas Robi. Ada soto enak di sini Mas. Oh, luar biasa, makasih Bu, makasih luar biasa. Mas Robi kuliahnya di komunikasi ya. Iya Ibu, alhamdulillah benar. Bu, terima kasih Bu Sukiani. Menyampaikannya. Amin, makasih banyak Bu.
Mas Robi, nomor teleponnya dong. Oh, siap. Siap, nanti sama Kak Tinda bisa, Bu, di akhir. Oke. Ya, Bu Titin, makasih Bu Titin. Sehat selalu Bu Titin. Maunya langsung dari Mas. Masih dari Kak Tinda. Iya, terima kasih, Pak. Langsung aja, Mas. Monggo. Siap. Mas, bermanfaat banget loh, Mas. Terima kasih banyak. Kalau mau main, saya traktir soto dah. Aduh, Kak Robi aja gitu. Mau dong, mau. Bu Wiwin, makasih Bu Wiwin. Makasih Bu Farah, makasih. Bu Sugi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tinda.